Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru SDN 121 Inpres Kalakbirang mengenai pemahaman dan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Pertanyaannya yaitu, bisakah Anda jelaskan masalah belajar yang biasanya dihadapi siswa Anda? Kalau dalam kelas Bu itu masalah belajar siswa saya itu di sini mereka mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diberikan dan mereka itu susah mengerti konsep-konsep yang dijelaskan sehingga mereka sulit dalam mengaplikasikan ilmu yang mereka peroleh. Tersebut, apakah Anda merasa perlu mencoba metode baru? Ya, karena kita lihat sekarang anak-anak sulit dalam belajar, makanya kita itu melakukan pendekatan yang mana pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kita juga memperhatikan gaya belajar individu anak-anak sehingga mereka bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik. Kemudian kita juga membentuk namanya diskusi atau kelompok atau simulasi untuk meningkatkan keterlibatan siswa, yang mana juga dengan adanya metode diskusi dan kelompok itu memberikan semangat belajar anak-anak. Kemudian selanjutnya saya biasa kasih atau berikan tugas di rumah supaya untuk memperdalam materi yang diberikan di sekolah. Baik, yang ketiga yaitu bagaimana Anda menilai tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan? Kita nilai dari bentuk-bentuk ujian, misalnya ujian tertulis, game atau diskusi kelas. Gamenya itu berbentuk kuis, diskusi kelas, dan observasi langsung kepada siswa, serta siswa tersebut mengerjakan tugas dengan teman-temannya. Makanya kita di sini berikan observasi langsung. Saya juga berusaha membuat suasana di kelas nyaman sehingga anak apabila menemukan kesulitan dia bisa bertanya langsung tanpa merasa risih kepada guru. Keempat, apakah Anda familiar dengan berbagai sumber belajar TIK yang tersedia untuk siswa? Saya mengakui saya belum mempunyai atau sepenuhnya familiar dengan berbagai sumber belajar TIK yang tersedia untuk siswa. Saya telah menggunakan beberapa sumber belajar TIK yang bisa untuk pembelajaran siswa, yang mana menggunakan beberapa situs web pendidikan umum dan pembelajaran dari YouTube, membuat PPT menggunakan Canva, tetapi saya masih banyak belum menggunakan sumber daya yang ada. Baik, saya akan menjelaskan beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk guru untuk pembelajaran TIK, yaitu 1. Google Classroom, membangun kelas virtual, buat kelas virtual untuk mengelola pembelajaran dengan mudah. Yang kedua, Khan Academy, menyediakan video pembelajaran dan latihan soal. Yang ketiga itu yang Code, mengajarkan program dengan cara yang menyenangkan, menggunakan permainan interaktif dan animasi untuk memperkenalkan konsep pemrograman. Yang keempat yaitu Scratch, membuat animasi, game, dan cerita interaktif, memberikan siswa alat yang mudah digunakan untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Yang kelima, Tinker, belajar coding dengan cara interaktif dan menyenangkan, menggunakan berbagai game dan aktivitas coding untuk membuat belajar lebih menyenangkan. Yang keenam yaitu Quizizz, adalah platform pembelajaran online yang memungkinkan guru untuk membuat kuis dan permainan interaktif untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Platform ini menawarkan berbagai fitur yang menarik dan mudah digunakan, menjadikannya alat yang ideal untuk guru di semua tingkat pendidikan. Pertanyaan kelima, itu apakah Anda pernah menggunakan platform pembelajaran online dalam proses belajar mengajar? Baru-baru ini saya mulai menggunakan platform pembelajaran online dalam proses pembelajaran belajar mengajar, terutama Google Classroom. Namun saya masih belum tahap belajar. Namun saya masih dalam tahap belajar.
untuk memahami bagaimana mengintegrasikan program platform ini secara efektif ke dalam pengajaran saya. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya, itu pertanyaan ke-6. Apakah Anda familiar dengan platform pembelajaran online seperti Quizizz? Saya pernah mendengar tentang platform pembelajaran online seperti Quizizz, tetapi saya belum memiliki pengalaman langsung dalam menggunakannya. Saya berencana untuk mempelajari lebih lanjut tentang platform ini dan melihat bagaimana saya bisa mengintegrasikannya dalam pembelajaran saya di masa depan. Selanjutnya, pertanyaan ke-7. Menurut Anda, apakah yang menyebabkan Anda mengalami kesulitan dalam menggunakan TIK? Saya mengalami kesulitan dalam menggunakan TIK karena kurangnya pelatihan dan pengalaman saya dalam menggunakan teknologi tersebut. Salah satu aspek spesifiknya dari TIK yang paling membingungkan bagi saya adalah bagaimana menyusun materi pembelajaran secara efektif menggunakan platform online. Saya merasa perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara menggunakan fitur-fitur yang tersedia dalam platform tersebut. Pertanyaan selanjutnya, yang ke-8, apakah Anda memerlukan dukungan tambahan dari pihak sekolah atau pemerintah dalam mengatasi masalah pembelajaran TIK ini? Ya, saya membutuhkan dukungan tambahan dari pihak sekolah atau pemerintah dalam mengatasi masalah pembelajaran TIK. Saya menghargai pelatihan tambahan, sumber daya yang lebih baik, dan dukungan dari rekan-rekan guru yang lebih berpengalaman lagi. Selanjutnya, yang ke-9, apakah Anda memiliki ide atau gagasan tentang bagaimana TIK dapat digunakan secara lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas? Saya percaya bahwa TIK dapat digunakan secara lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan menyediakan akses yang lebih luas terhadap sumber daya pendidikan, meningkatkan keterlibatan siswa melalui pembelajaran berbasis proyek, dan memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara siswa dan guru. Selanjutnya, yang ke-10, menurut Anda bagaimana platform pembelajaran online seperti Quizizz dapat membantu mengatasi masalah belajar siswa? Menurut saya, platform pembelajaran online yang seperti Quizizz dapat membantu mengatasi masalah belajar siswa yang menyediakan pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan. Dengan fitur tersebut, seperti kuis yang disesuaikan dengan umpan balik langsung, Quizizz dapat membantu meningkatkan motivasi siswa dan memungkinkan guru untuk secara efektif menilai pemahaman siswa. Baik, sekian wawancara dengan salah satu guru di SDN 121 Impres Kalak-Girang. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Quizizz atau membuat soal di Quizizz. Baik, yang pertama yaitu membuka Google. Memilih akun yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu masukkan akun ke dalam platform Quizizz. Memilih akun yang akan digunakan. Di sini kita memilih sekolah sebagai guru.
Baik, di sini kita sudah masuk di sini tersedia banyak kuisis. Jadi kita bisa mencari kuis seperti matematika, menugaskannya dan memasukkannya di Google Classroom contohnya, atau dikirim di grup kelas. Untuk membuat kuisnya itu klik tanda buat, klik membuat kuis, buat dari awal, tambahkan pertanyaan atau memilih pertanyaan apa yang akan dibuat, contohnya pilihan ganda. Masukkan pertanyaan di sini. Ini opsi. Jawaban di tempat. Bisa satu kali. Bisa karena beda. Oh, udah satu-satu di situ, lain di sini. Terus titik. Lalu kita memilih jawaban yang benar dengan menceklisnya. Mana? Satu, klik simpan soal. Lalu buat topik di sini. Itu kuis itu bahasa Indonesia. Mata pelajaran Ini bahasa Indonesia nama bahasa Indonesia. ini judul kuis. Siapa nama kan? Tulis dengan nama harus empat karakter. Judul kuisnya seperti Mata pelajaran. teka-teki bahasa Indonesia, pengetahuan membuat puisi, pelajaran. Bahasa dunia kita klik bahasa Indonesia, kita pilih kelas, itu kelas 1.
bahasa Indonesia. Ini terlihat di publik. Oke. Lalu simpan. Baru kita klik simpan. Dari ibu, berarti jika ingin ditugaskan maka klik ini, tugaskan, klik berikan batas waktu, baru tugaskan, contohnya di dalam classroom. Ini contohnya jika telah diberikan. Nah, untuk pengerjaannya itu klik ini. Ini adalah salinan. Ini contoh jika dikerjakan khususnya. Kita klik mulai. Soalnya di sekolah sempat sih. Kita mulai game. Jawaban jika benar akan bertanda biru. Biru hijau. Hijau. Dan ini jika diselesaikan, nilai biasanya langsung muncul. Dan akan masuk ke Google Classroom. Baik, itulah tadi cara menggunakan quizzes membuat soal.